Halo, saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamu saya spesial sekali, luar biasa. Saat tim menyampaikan pesan tentang siapa tamu saya benar-benar yang, waduh, ini keren sekali. Kalina, selamat datang di TVRI. Selamat datang. Luar biasa ya, seorang farmasis kemudian juga pribadi yang aktif bergerak. Kalau misalnya penonton kita mau tahu siapa Lina sebenarnya, Kalina ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa ya? Mungkin kalau dibilang multi talent juga berlebihan, karena ada mungkin yang lebih dari saya ya. Cuman itu mungkin adalah hobi dan itu maksudnya membuat saya senang, kesenangan. Jadi juga ya begitu. Hobinya apa selama ini? Hobi itu dari kecil olahraga. Olahraga. Kedua melukis. Dan yang ketiga itu tarian. Tarian ya. Kalau boleh tahu olahraga yang seperti apa nih Kalina? Kan olahraga ini banyak sekali macamnya ya. Kalau saya sekarang lagi senang lari-lari. Ya. Nah kalau Kalina waktu itu Lina kecil olahraganya dari kecil itu lari. Lari sering juga? Diambil di sekolah itu sebagai utusan sekolah dari SD. Itu SMA itu paling banyak lari. Luar biasa. Dan itu masih jalan sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih. Farmasis juga ASN di pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, benar begitu Kalina? Betul. Ih, luar biasa. Ini kalau saya baca, Kalina itu belajar farmasinya di salah satu kampus di Makassar. Kemudian profesi apotekernya di Jogja, di UI waktu itu. Ini memang pilihannya, karena saya lihat kok tidak sinkron ya antara latar belakang pendidikan dengan tadi Kalina bilang senang melukis, tourism juga, sports, tapi kok kemudian waktu kuliah malah belajar farmasi? Nah itu dia sebenarnya farmasi ini adalah pilihan orang tua. Pilihan orang tua? Yang harusnya saya sudah lulus di sini, jalur beasiswa, tapi ke Makassar juga lulus, lalu waktu itu kan SPM apa gitu ya, UMPTN ya, UMPTN itu lulus di salah satu universitas negeri, tapi mama bilang kalau mau ke situ mending balik. Oh jadi, begitu, waktu itu lulusnya prodi apa ya Kalina? Di hukum. Hukum? Iya. Kalau itu sesuai selera? Iya. Oke, baiklah. Terus mama bilang kalau mau ambil itu mending pulang. Jadi saya pikir tidak usahlah bertahan saja di situ, tapi mama bilang masuk farmasi. Jadi pilihan 1, 2, 3 itu farmasi semua. Jadi pilihan orang tua. 1, 2, 3 farmasi. Iya, dan bahkan itu kan saya tidak tahu gambaran farmasi itu kayak gimana. Sama sekali buta-buta nih farmasi ini bagaimana. Apa itu farmasi, latar belakang untuk farmasi itu ke depan apa, enggak tahu. Benar-benar yang orang tua yang pilihkan, mamanya yang pilihkan. Iya. Berarti mamanya Kalina punya ekspektasi tertentu begitu ya? Mama kan di kesehatan juga. Oh, nah, orang kesehatan juga. Jadi yang pilihannya itu cuma farmasi. Dan waktu itu juga kan farmasi masih sedikit di Gorontalo. Yang salah satunya di UNG itu baru pertama. Belum ada di sini maksudnya. Masih gabung sama Unhas. Tidak baku bantai ini Kalina kecil. Aduh tidak mama, ini mau masuk hukum gitu loh. Tidak kayak. Tidak ya, bukan orang yang begitu ya. Kalau sama mama tidak berani. Oke. Apalagi pilihan begitu. Jadi bismillah langsung berangkat. Bismillah. Tantangannya kuliah kan kadang-kadang orang kuliah kalau tidak sesuai pilihan, tidak sesuai passion, jadi banyak ininya, banyak dramanya. Lina ketika kuliah ada drama-drama juga karena tidak sesuai pilihan. Hampir KO. Iya. Why? Karena lalu itu kan penyesuaian bahasa, terus tempat, lokasi. Untuk mencari bahan-bahan lab, laboratorium praktek itu kan tidak tahu di bagian mana. Itu kan biasa tumbuhan. Mau kemana-kemana itu tidak tahu. Betul. Jadi ulang mak ke semester 2 kayaknya mau pindah ini semester berikut. Tapi waktu lalu ada saya punya om tahu di sana yang saya tinggal dengan om kasih nasihat, dia buka pikiran. Kasih jalan begini ya. Alhamdulillah dari situ mulai suka dan naik prestasi IPK. Dan sudah enjoy jadi mahasiswa farmasi. Menarik ya. Selain kendala bahasa ketika kuliah, apalagi kendala lainnya Kalina waktu itu?
Yang kendalanya itu yang cuma itu, yang cari lokasi untuk penelitian. Oke. Itu kan tidak tahu di mana mau pergi sendiri juga tidak tahu kan, tidak ada kenalan maksudnya teman satu kelas tidak ada. Jadi agak susah. Pada akhirnya selesai dalam waktu berapa lama kuliah? 4 tahun. 4 tahun? Iya. Tidak, berarti saya boleh bilang tidak ada drama yang berarti ya? Alhamdulillah. Saya memperhatikan kalau orang-orang yang kuliah karena pilihan orang tuanya itu suka, waduh, begitulah. Tapi ternyata Kalina tidak. Masuk di hati tuh nasihatnya Om. Masuk di hati. Nih, saya penasaran. Teman ngopi juga penasaran. Memangnya nasihat Omnya apa waktu itu Kalina? Nasihatnya jangan kecewakan orang tua, terutama itu Mama. Mama sudah kasih kita kepercayaan, kesempatan untuk kuliah di sana sama Om. Terus mau berhenti tiba-tiba mau pindah dari jurusan, itu kayak bagaimana nanti pendapatnya orang toh. Jadi begitu. Dan Kalina bertahan. Iya, bertahan insya Allah. Luar biasa. Nanti orang ngobrol lagi lebih banyak. Kalina minum kopi ya? Iya. Orang minum kopi dulu, teman ngopi. Nanti kita akan lanjutkan obrolannya sesaat lagi. Kita masih ngopi bareng dengan Kalina. Kalina sekarang adalah ASN di pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai farmasis. Iya, betul. Luar biasa ya. Ini tentu tidak lepas dari jenjang pendidikannya yang Kalina melanjutkan profesi apotekernya di Yogyakarta. Itu ketika ngambil profesi, orang tua juga masih intervensi pilihannya atau sudah mulai atas kesadarannya Kalina? Alhamdulillah. Apoteker Alhamdulillah keinginan sendiri. Oh, sudah keinginan sendiri ya. Malah sudah mencintai jurusan farmasi. Ternyata restu orang tua begitu ya. Banyak juga saya dengar pengalaman dari teman-teman yang lain. Awalnya kita tidak suka, tapi ketika ibu terutama ya sudah ridho, pada akhirnya kita bisa lebih menikmati pilihan itu. Dan itu terbukti dari cerita Kalina tadi. Dari berapa provinsi ada gelombang kedua. Jadi ya lumayan ratusan orang yang mengikuti seleksi ujiannya. Saya masuk di 40 orang. Di 40 orang itu? Dari ratusan orang, alhamdulillah. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Kemudian setelah lulus berarti setelah lulus profesi apoteker, itu ceritanya langsung bergabung dengan Pemkab Gorontalo Utara atau ada perjalanan lain dulu Kak? Setelah lulus 2012 itu masih ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Di sana sebagai PTT kontrak. Di sana dari 2012 sampai 2022. 2022. Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Situ. Baru kemudian sudah bergabung bersama dengan Pemkab Gorontalo Utara. Apa yang paling berkesan, bermakna? 2022 sekarang 2026 tentu Kalina sudah dapat cerita-cerita ya yang tentu saja menarik atau justru memperkuat posisi Kalina sebagai seorang farmasis. Ceritanya apa ya? Kayak apa? Kayak dengan apa ya? Dengan pasiennya. Bisa jadi atau apapun itu yang wah ini kerennya jadi farmasis. Terutama ketika di Gorontalo Utara. Oh iya. Di Gorontalo Utara itu kan pertama jadi ASN itu saya diangkat sebagai bendahara, malah tidak sinkron. Oh begitu ya? Iya, jadi dalam pelayanan. Saya tidak dapat informasi soal itu, menarik ya. Saya pikir ketika masuk ke Gorontalo Utara langsung sebagai farmasis, bendahara ya? Enggak langsung bendahara. Menarik. Bendahara di Puskesmas Biau, itu di perbatasan Buol, Colinggula. Jadi di sana saya kaget juga kenapa farmasi diangkat sebagai bendahara. Yang harusnya kan kita pelayanan dengan masyarakat, terutama itu informasi obat, bagaimana penggunaan obat itu yang harusnya kan. Kalau bendahara itu untuk hitung-hitungan administrasi itu sebenarnya bukan latar belakang, bukan pelajarannya kita. Jadi ya di situ. Tantangannya ada di situ ya. Sampai sekarang masih bendahara atau sudah kembali ke jalan yang benar?
Alhamdulillah setahun di Biau, saya pindah di Kuandang di rumah sakit Jainal Umar Sidiki. Ya, di situ sudah di pelayanan. Sudah di pelayanan. Iya, di apotik. Jadi ya di situ banyak juga pasien-pasien. Oke. Macam-macam juga ceritanya, ya. Dan di situ alhamdulillah kan awal-awalnya masih kurang dokter-dokternya. Jadi pasiennya juga kebanyakan rujukan ke kota. Ya, tapi, transit bagi sekedar transit. Tapi setelah akreditasi itu sudah banyak dokter yang masuk dan alhamdulillah juga pasien juga meningkat. Luar biasa. Tentu ada banyak sekali cerita yang terjadi di sana. Tapi yang ingin saya mau gali lebih dalam soal pengalaman Kalina dulu SMA itu saya baca ternyata pernah menjadi paskibraka provinsi Bawabaki. Iya, pagi. Oke. Kemudian aktif menari, olahraga juga prestasinya banyak. Modeling, di ajang pariwisata juga ada. Semua pengalaman itu tentu bisa bikin Kalina menjadi seseorang yang punya confidence yang baik, punya kepercayaan diri yang baik. Itu terbentuknya dari sisi yang mana, Kak? Apakah memang akumulasi dari semua itu atau seperti apa versinya Kalina? Saya itu dari kecil sebenarnya aktif. Anak yang paling aktif dari semua saudara-saudara atau sepupu, saya paling aktif, tidak mau diam. Yes. Dan yang paling saya suka itu adalah bela diri dan tarian. Oke. Dari kecil itu. Terus SMP jadi pendiam. Oh, kenapa yang tadinya aktif tiba-tiba jadi pendiam? Tidak tahu, mungkin karena perubahan masa. Iya. Jadi pendiam. Akhirnya mama bilang, kenapa jadi pendiam? Dia suruh ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Akhirnya saya ikut lagi. Oke, kembali aktif aktif lagi. Yang paling aktif itu di SMA. Itu paling banyak kegiatan. Dan sering di luar sekolah, ekstrakurikuler malah. Di dalam kelas itu jarang. Jarang. Dan itu yang bikin kemudian Kalina, wah ini PD-nya lahir dari situ begitu ya? Iya. Oke. Dari Paskib itu terbentuklah karakter kan. Kemudian kapan ya? Saya baca juga Kalina ini gabung di beberapa organisasi, misalnya pengurus provinsi di kickboxing Indonesia, wasit nasional pula. Bagaimana bisa masuk ke dunia kickboxing itu? Iya, dari kecil itu saya sama Om dulu, sama Om ikut karate. Terus tidak lanjut karena mungkin terlalu aktif, mama bilang berhenti dulu kan. Nanti sama adik dipukul. Jadi berhenti dulu, nanti SMP SMA baru lanjut ya. Pas mau SMA itu mau lanjut sudah ada kegiatan lain. Jadi itu lagi tidak lanjut. Jadi yang paling banyak itu di tarian. Itu sering kan latihan tiap hari sama olahraga. Olahraga itu pagi sore. Tarian juga begitu. Jadi tinggal ganti-ganti jadwal saja. Luar biasa ya. Lina kecil itu tidak lalah gitu ya. Saya itu sering jarang dijumpai di bawah, sering di atas. Oh, sering di atas ya? Di atas pohon. Luar biasa sekali. Manjat, terlalu aktif. Aktif, keren sekali. Menjadi wasit di olahraga bela diri saya pikir butuh kedisiplinan, ketegasan. Tantangan terbesar Kalina ketika ada di pertandingan itu apa yang boleh Kalina cerita? Yang tantangan di olahraga ya? Ketika jadi wasit. Oh, itu banyak sih sebenarnya. Iya. Itu kan pandangan orang itu beda-beda ya. Ya itu dia. Jadi kita menyatukan satu persepsi itu agak susah. Kalau misalkan di olahraga ada yang pelatihnya pandangannya lain, yang ini yang lain. Jadi kadang-kadang bentrok begitu. Pernah ada bentrok yang, aduh, bikin pusing sekali ini? Iya pernah. Waktu kegiatan di Gorontalo. Ya, Kalina mengatasinya dengan bagaimana? Mengatasinya dengan ya kan selain aku juga masih banyak juga. Jadi ada dibantu pengurus lain. Itu seperti yang aturan-aturan yang tidak diketahui tapi dilakukan pada saat kegiatan itu agak banyak. Di pusat juga begitu waktu di PON. Ada kejadian-kejadian seperti itu juga pandangannya berbeda ya jadi agak miss. Baiklah, nanti tolong obrolkan lagi lebih banyak soal pengalaman di taekwondo dan lain sebagainya. Tapi pastikan orang Pekopi ini masih bisa dinikmati gitu loh Kalina. Ya silakan. Teman ngopi kita kembali sesaat lagi.
Kita masih ngopi bareng dengan Kalina. Ini saya baca, Kalina itu terlibat di kegiatan MMA. Sebutnya memang begitu ya, MMA. Iya. MMA. Baku lapas dan baku sapu. Waduh, menarik ya. Apa yang bikin Kalina kemudian tertarik dengan combat sport seperti ini? Ini sebenarnya tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Sebelumnya bisa bergabung dengan MMA, dengan kickboxing. Itu pengalamannya dari taekwondo dulu toh. Oke. Terus ada ajang untuk kickboxing. Jadi saya gabung dengan kickboxing lah pada saat itu. Jadi wasit nasional. Oke. Wasit nasional pertamanya Sri Kandi sih yang perempuan. Jadi kita berapa orang dari beberapa provinsi gabung ambil lisensi di Jakarta. Nah dari situ balik, kemudian banyak lagi aktivitas lagi kayak olahraga bela diri di Gorontalo mulai berkembang kan, mulai muncul. Nah dari situ kan ada sinkron, diambil lah maksudnya diundanglah saya bergabung sama mereka. Itu kan agak sama kan, tapi memang betul teknik-tekniknya itu sama tapi ada aturan yang berbeda. Nah dari situ mulai gabung sama mereka di MMA, di baku lapas, di combat sport, begitu. Luar biasa ya, luar biasa. Memang suka sekali. Iya, suka dari kalau kecil. Kalau mau dilepaskan, coba jangan dulu bakalae Lina. Memang dari kecil kalau dibilang ini, orang bilang lai-lai. Lai-lai. Iya, kayak tomboy. Iya, luar biasa, luar biasa. Selain bela diri, Lina juga aktif menyelam dengan komunitas free diver. Free diver. Waduh, jadi bakalae menyelam juga jalan ya, luar biasa. Dua-dua, laut dan darat. Darat dan laut. Laut. Ini bagaimana sampai kemudian ikut komunitas free dive ini? Awalnya dari sepupu yang dari Manado, dia free dive. Saya lihat dia posting, bagus nih kayaknya olahraga menantang, bagus juga ada kayak lihat karang-kara, ikan-ikan. Saya bilang saya mau coba. Saya nggak tahu berenang sebenarnya. Oh berarti memang yang tidak ada pengalaman sama sekali ya? Harusnya tuh kan tidak tahu berenang, cuman fobianya itu kolam renang sebenarnya saya fobia dari kecil mama bilang jangan ke situ nanti begini akhirnya jadi psikis. Tapi kalau lihat laut saya tidak takut. Kolam renang saya takut, lihat laut saya tidak takut. Laut aman ya. Iya, jadi dari situ saya mulai coba, katanya jangan dulu beli alat. Coba penyesuaian dulu, tapi saya sudah beli alat, sudah lengkap semua. Oh begitu ya, belum terjun tapi iya sudah lengkap, sudah beli, saya pesan. Keren. Jadi langsung belajar, ambil lisensinya free dive itu kemarin di Jakarta. Berarti sudah ada license, kemudian saya dengar ikut juga Tumbilo Tohe Underwater. 17 Agustus di bawah laut juga. Di bawah laut sama komunitas Selam Wawahea dan Lanal Gorontalo. Seru ya. Iya. Kalau orang mau suka baku iko nih, apa yang ingin Tikalina sampaikan ke orang-orang yang kayaknya seru sekali jadi Tikalina yang aktif. Sebenarnya mereka banyak yang mau, cuman kurang pede saja, takut, tidak percaya, maksudnya panik begitu. Enggak, sebenarnya kalau misalkan dari awal kita percaya diri, maksudnya kita tidak takut. Memang awal belajar itu kita panik dulu. Masih lihat yang laut biru, tapi lama-kelamaan kita akan menyesuaikan dengan tempat kan. Jadi ya begitu, akan terbawa. Dengan semua keberanian itu akan terbawa, lama-lama jadi terbiasa. Perannya kali ini banyak sekali, kalau saya dengar dari awal, bahkan ketika membaca CV yang ada di kita, peran sebagai aparatur sipil negara, di sana sebagai apoteker, edukasi masyarakat tentang bagaimana penggunaan obat, wasit bela diri, menyelam juga, masih jadi pegiat seni, kemudian turut mempromosikan pariwisata. Ini kan butuh orang yang punya semangat ya. Bagaimana Kalina menjaga semangat itu agar tetap aktif seperti sekarang kita lihat Kalina? Menjaga semangat ya? Memang dari dulu semangat terus sih sebenarnya. Semangat terus ya? Ada pernah turun-turun sedikit, malas Alhamdulillah tidak, malah tidak, kayak pengen kalau kegiatan begitu memang suka. Dari kecil kan memang terlalu aktif. SMA juga aktif. Kemarin kan di SMA karena jarang di luar banyak kegiatan dan alhamdulillah juga nilai baik, dapat
juara 1 kan, juara 1 siswa berprestasi, alhamdulillah. Jadi semangat terus sampai sekarang kalau ada kegiatan apa-apa saya tetap ikut dan alhamdulillah juga instansi mendukung. Oke, instansinya support terus. Iya. Meskipun ini kayaknya lain ini dari core-nya seorang apoteker, tapi tetap disupport sama atasan langsungnya. Iya, ada banyak. SKP-nya tetap aman. Banyak izin kan. Oke. Terutama itu yang wasit sering berangkat. Kan. Alhamdulillah disupport. Ada orang yang suka coba hal baru, aduh gagas kayak itu mau jadi Kalina, ke laut oke, kemudian jadi wasit juga oke, tapi mereka sering takut gagal, aduh kalau mau gagal bagaimana? Bagaimana orang penilaian tentang kita ya? Nanti Kalina mau pesan apa buat mereka? Poin utamanya itu begitu, mereka takut itu karena belum ada penguasaan diri mereka. Penguasaan diri. Iya. Kebanyakan mereka tuh mampu, cuman mereka tidak percaya diri untuk kemampuan mereka maksudnya. Jadi saya bilang coba dulu, jangan dulu mundur. Coba dulu coba ya? Dulu, iya jangan dulu langsung mundur. Kebanyakan kan begitu, takut begini, pengen tapi takut. Tapi coba dulu. Semua orang itu dari belajar bisa berproses menjadi yang lebih baik kan. Jadi begitu, kebanyakan orang lebih tidak percaya diri. Ada orang yang datang secara khusus sama Kalina, Lina kasih tunjukkan kita Uti. Oh iya, banyak. Apa yang Kalina sampaikan? Persis seperti yang tadi juga? Iya, termasuk adik juga pengen tapi takut. Kayak rata-rata itu kalau perempuan takut hitam. Oh begitu ya? Kan kulit paparan kan. Dengan langsung dari matahari. Itu kebanyakan takut hitam. Pengen tapi takut hitam. Ini menarik. Kan Kalina farmasis ya? Ya kalau misalnya takut hitam, apa edukasi yang Kalina sampaikan ke mereka? Suka kita Uti tapi mau pulang kampung jadi Kak Ita. Kalau aku bilang sih sebenarnya kalau kulit itu bisa kembali lagi. Cuman pengalaman itu tidak akan terulang. Maksudnya kita masih masih kuat. Pelan-pelan Kak. Masih mampu. Berarti kulit itu bisa kembali lagi ke warna normalnya. Tapi pengalaman ini menarik. Selama kita masih muda itu tidak akan kembali. Dan itu akan menjadi sebuah cerita kepada anak atau cucu kita kan. Pengalaman maksudnya yang kita pernah alami, yang pernah kita dapatkan semasa muda. Gitu aja. Keren sekali. Dari semua pengalaman nih Kalina, momen yang paling bikin Kalina bangga terhadap diri sendiri. Nih, saya, Lina. Kan begitu ya? Iya. Saya alhamdulillah yang itu, maksudnya saya bisa di tarian, saya bisa di bela diri. Kan ada kebanyakan yang tidak mau tarian, tidak bisa tarian kan kontras dengan yang bela diri. Maksudnya kayak gitu-gitu kemampuannya bisa, maksudnya menari bisa. Dari olahraga bisa, ya itu aja. Seperti itu pesannya maksudnya untuk bakat, mereka. Maksudnya sebenarnya kemampuannya kita itu ada, cuman tidak diasah. Jadi kita terus mengasah Kemampuan, iya. Dari yang biasanya kan anak-anak itu kan tidak tahu kemampuannya itu bagaimana. Cuman saya sering dibawa sama papa. Papa kan almarhum papa itu polisi. Jadi suka olahraga juga. Mama juga suka olahraga. Jadi yang utama ini yang bawa saya olahraga ini papa. Oke. Iya. Luar biasa. Kita doakan beliau ya. Baik Kalina, terima kasih sudah banyak bercerita di Ngopi Bareng TVRI. Seru sekali ya. Semoga pesan tadi bisa menginspirasi teman ngopi yang lagi nonton acara ini. Sampai jumpa lagi. Thank you Kalina. Ya. Tolong kasih habis asli nih kopi. Ini suka karang-karang api nih.